Baik, terima kasih. Sebelum memulai, saya perlu memperkenalkan diri. Nama Robertus II, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi mengelola dan mengembangkan toko. Setelah membuat toko, mengunggah produk, lalu toko mulai menerima sejumlah pesanan, serta toko mendapat ulasan positif dari pelanggan. Lantas kerja keras kita apakah berhenti sampai di situ? Yang pasti kita tetap melanjutkan usaha membuka toko tersebut. Persaingan di marketplace itu sangat ketat. Setiap hari tentu saja penjual-penjual baru yang bergabung di marketplace dengan menawarkan beragam produk dengan segala inovasi. Jika varian produk dan strategi bisnis kita tidak berkembang, sudah pasti akan tergerus derasnya persaingan bisnis di marketplace. Oleh karena itu, kita harus selalu mengupgrade kemampuan bisnis untuk mengembangkan toko kita sendiri. Ada beragam cara yang dapat kita tempuh dengan berjejaring dalam komunitas penjual di marketplace, belajar teknik pemasaran, menambah produk baru yang berpotensi laris, membangun database pelanggan, serta membangun tim dan sistem kerja yang valid. Yang ke-A, berjejaring di dalam komunitas penjual. Biasanya, masing-masing marketplace memiliki komunitas bagi para penjualnya di setiap daerah dan kota di seluruh Indonesia. Komunitas ini menjadi salah satu wadah edukasi bagi penjual untuk menambah pengetahuan guna mendukung bisnis online. Seperti yang kita ketahui, ada komunitas penjual Lazada Indonesia, keluarga Tokopedia, dan kampus Shopee untuk penjual di Shopee. Setiap komunitas memiliki grup baik di Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dengan bergabung di dalam komunitas, ada banyak keuntungan yang kita peroleh. Mungkin saja kita dapat mengikuti kelas-kelas edukasi dan inkubasi, memperoleh informasi atau mengupdate fitur terbaru, serta informasi penting di marketplace, berbagi pengalaman bersama, mendapat trik-trik khusus pengelolaan marketplace, memperoleh jejaring akses yang lebih luas. Yang ke-B, belajar teknik pemasaran. Sistem marketplace sangatlah dinamis. Artinya bahwa sering berubah-ubah, sehingga pengelola marketplace perlu mengupdate algoritma yang membuat cara lama tidak dapat digunakan lagi. Selain hal teknis, kita juga harus mampu membaca dan memprediksi tren yang sedang berkembang atau yang akan booming pada periode selanjutnya. Lantas, apa saja yang perlu kita pelajari? Karena pemasaran marketplace berbasis teknologi digital, maka yang perlu kita pelajari terkait dengan digital marketing yang lebih khusus adalah marketplace. Jadi banyak-banyak mencoba untuk menemukan teknik pemasaran yang baik, serta pelajari teknik baru dan diterapkannya dengan baik. Yang ke-C, membina hubungan baik dengan pelanggan dan supplier. Sebuah bisnis yang sukses dibangun oleh hubungan yang baik antara penjual, pelanggan, dan supplier. Ketiganya ini sangat berkaitan erat. Maka sebagai pelaku bisnis di marketplace, jagalah hubungan bisnis dengan pelanggan dan semua partner bisnis kita. Dengan hubungan yang baik, pelanggan akan loyal dengan toko kita sendiri. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa membalas setiap review yang diberikan oleh pembeli secara positif, agar mereka semakin puas dan suka terhadap pelayanan toko kita sendiri. Yang ke-D, membangun database pelanggan. Secara umum, database pelanggan sifatnya berupa informasi tentang nama produk, nomor kontak, alamat email, riwayat transaksi, serta data demografis dan psikografis. Dengan memiliki database pelanggan, kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, sehingga tidak perlu mencari pelanggan baru.
karena pelanggan lama merupakan target pemasaran produk yang potensial. Hal ini dapat kita ketahui ketika toko kita mendapat transaksi dari pelanggan. Yang membangun tim dan sistem kerja. Bagaimana teknis membangun tim dan sistem kerja dalam usaha di marketplace? Mulailah dari membuat sistem kerja, atau istilah kerennya adalah SOP terlebih dahulu. SOP ini yang merupakan standar yang digunakan dalam mengelola marketplace, baik tata kerja maupun aturan-aturannya. Apabila bisnis kita semakin besar dan berkembang, tentu kita membutuhkan sebuah sistem yang detail dan SOP yang semakin banyak. Bahkan dalam pengelolaannya, pasti kita membutuhkan tim profesional untuk menangani seperti admin keuangan, staf gudang, tim desain untuk mengelola foto produk dan mendekorasi toko. Dan sebagai pemilik toko harus berupaya untuk terjun langsung, melihat di bagian-bagian mana yang cukup dan terus mengontrol guna menjaga performa karyawan agar tetap produktif. Seiring perkembangan bisnis kita, mungkin membutuhkan software khusus untuk mengelola keuangan, stok barang, dan lain sebagainya. Intinya, semakin besar bisnis kita tidak bisa melakukannya sendiri. Perlu sebuah sistem kerja dan tim yang solid.